Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namaku Muhammad Ika Saputra dari Prodi Teknik Elektro eh, angkatan 2022. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang pemanfaatan AI pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari pengertian AI terlebih dahulu ya. Jadi AI atau eh, disebut biasanya itu artificial intelligence, ya maaf kalau agak gimana ya, atau yang biasa disebut dengan AI atau AI kalau ditulis, yang memiliki arti yaitu kecerdasan buatan. Ya, yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu artinya kecerdasan buatan gitu. Nah, AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti hanya manusia. Nah, jadi AI ini tuh bisa dibilang sebuah mesin yang dimana mesin itu tuh memiliki pikiran seperti manusia, gitu. Gampangannya kayak gitu. Kalau AI itu seperti itu. Lanjut. Nah, jadi pembahasan yang akan aku bahas itu ada 4, yaitu cara kerja AI, kemudian cara memasang AI, yang ketiga ada dampak AI, kemudian yang keempat ada penerapan AI. Yang pertama, yaitu cara kerja AI. Nah, artificial intelligence sendiri bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Algoritma pemrograman kerangka berpikir dari AI dalam memproses berbagai jenis data. Nah, data tersebut kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Untuk setiap AI memproses data, kemudian sistem akan menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem akan bekerja dan akan memunculkan sebuah kemampuan baru. Nah, itu yang disebut dengan cara kerja sebuah AI, ya bisa dibilang seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada cara merancang AI. Nah, untuk merancang AI bisa dibilang itu lumayan sulit ya, dan bahan-bahannya itu nggak mudah untuk dikerjakan gitu. Jadi AI sendiri itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu antara lain ada neural network, kemudian ada machine learning, kemudian ada deep learning, kemudian ada yang terakhir cognitive computing. Oke. Yang ketiga ada dampak AI. Nah, dampak pasti ada dua kan ya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita mulai dari dampak positif terlebih dahulu. Jadi dampak positif dari AI ini bisa dibilang banyak lah ya, banyak gitu. Jadi dimulai dari sistem yang memiliki kecerdasan buatan atau AI cenderung bisa bekerja lebih cepat, kemudian akurat dan minim kesalahan. Dan juga kecerobohan itu dikarenakan sistem kecerdasan buatan sudah diprogram seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya nggak mungkin programnya akan berubah gitu. Uh, Ya kalau rusak itu misalnya tidak sesuai program itu bisa dikarenakan sistemnya bisa error atau yang lainnya gitu. Oke, untuk selanjutnya ada dampak negatif. Jadi AI yaitu eh, terjadinya perubahan besar yang ditimbulkan oleh AI pada sistem kerja umat manusia, yang dimana banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mesin yang dikhawatirkan dapat menggeser tenaga manusia dan menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran. Jadi ya dampak negatif sih ya seperti ini ya, kalau misalnya kita pakai AI kan
semua itu serba mesin, jadi manusia nggak bisa dibilang nggak dibutuhin lagi kalau misalnya ada AI gitu. Jadi itu yang membuat AI itu sangat berbahaya kalau misalnya semua dipakai oleh AI gitu. Jadi manusia aja jadi pengangguran gitu. Banyak yang nganggur gitu. Oke lanjut. Nah ada yang keempat atau yang terakhir itu ada penerapan AI. Jadi penerapan AI di kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya kan. Nah yang empat ini tuh itu contoh kecilnya aja. Jadi yang pertama ada asisten virtual. Itu kayak misalnya di Google kan ya. Google kan ada asisten virtual itu kan. Kita bilang oke Google nanti kan keluar ada yang mbak-mbak bicara gitu kan. Nah itu yang disebut dengan asisten virtual. Itu juga masuk dalam AI. Kemudian ada virtual reality. Nah kalau kalian yang punya VR atau yang bisa dibilang virtual reality kan, itu kan kita kan main di dunia virtual yang bisa dibilang gak nyata gitu. Nah itu kan terbuat dari AI yang menyusun dunia itu gitu. Nah kemudian ada bentuk rekomendasi. Ini biasa di e-commerce ya, di aplikasi e-commerce itu kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, ya gitu kan dan lain-lain. Dan misalnya kita pengen apa gitu kan sepatu. Nah nanti kan banyak eh, berbagai macam toko yang disediakan sama aplikasinya buat kita mencari mana yang sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu. Nah kemudian yang terakhir ada chatbot. Chatbot ini sering ya kita pakai ya. Eh, yang sering itu di aplikasi Telegram. Jadi aplikasi Telegram sama di yang satu lagi itu ya. Jadi banyaknya di Telegram sih. Jadi Telegram kan ada yang namanya bot-bot gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngechat, itu yang balas itu enggak orang, tapi itu mesin atau AI dari sistem tersebut. Kalau di WA kan ada gitu kan, ada WA bisnis, itu kan biasanya ada chatbotnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngechat kan, yang balas itu bukan orangnya, tapi mesinnya atau robotnya, seperti itu. Kalau contoh lain seperti apa ya? Misalnya touchscreen misalnya. Eh, kita kalau buka HP kan pakai sidik jari, nah itu juga AI. Karena kan itu kan yang memproses kan sistem yang ada di dalam HP-nya, bukan kita sendiri gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pemanfaatan AI pada kehidupan sehari-hari. Ya, kalau misalnya saya ada salah kata ataupun kata-kata yang meleset-meleset gitu kan ya, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.